Oke, kita lanjutin adegan 8. Maria menggeliat saat sinar dari jendela mengenai wajahnya. Perlahan matanya mengerjap dan seketika terkejut karena seseorang duduk di depannya. Rasa kantuk yang masih tersisa sirna melihat Jeffran duduk di sofa yang ia tiduri dengan wajah pucat pria itu. "Ah, bikin kaget aja loh," pekik Maria. "Kenapa pindah?" tanya Jeffran tiba-tiba. Maria mengernyit bingung. Kenapa dengan pria itu? "Maksudnya? Kenapa semalam kamu pindah tidurnya?" Bibir Maria membulat, mulai mengerti maksud suaminya. "Ah, kamu semalam kayaknya ngelindur deh tidur sambil meluk aku." "Tidak, saya memang sengaja peluk kamu." Mata Maria mengerjap. Ini masih pagi dan Jeffran sudah semakin terlihat janggal. "Aku gak nyaman tahu. Gak nyaman dipeluk kamu," ujar Maria. Jeffran memalingkan wajah. Rasanya tidak suka saat Maria mengatakan itu. Tanpa berkata-kata lagi, Jeffran masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa sebagian hatinya tidak terima dengan perkataan istrinya? Maria tidak nyaman ia peluk, dan itu menyentil ego Jeffran. Dia melihat pantulan dirinya pada cermin. Apa ia tidak menarik sama sekali di mata Maria? Jeffran perhatikan wajahnya yang pucat karena baru bangun tidur. Mengusap kulit putih wajahnya yang terasa sedikit kasar karena Jeffran tidak pernah melakukan perawatan seperti Maria. Break dulu ya, ada tukang bakso lewat nih. Oke, rombongnya udah menjauh. Kita lanjutin. Oh, masih ada. Ya Allah. Loh, malah ada yang naik sepeda motor. Oke, kita lanjut. Jeffran melihat pantulan dirinya pada cermin. Apa ia tidak menarik sama sekali di mata Maria? Jeffran perhatikan wajahnya yang pucat karena baru bangun tidur. Mengusap kulit putih wajahnya yang terasa sedikit kasar karena Jeffran tidak pernah melakukan perawatan seperti Maria. Tidak ingin berpikiran lebih banyak, Jeffran segera membersihkan tubuh dan menyegarkan pikirannya yang semrawut karena Maria. Ia semalam memang sengaja memeluk istrinya. Melihat punggung Maria yang tertidur membuat Jeffran ingin merasakan kehangatan dari istrinya. Dan memang benar, tubuh Maria begitu nyaman saat ia peluk dari belakang. Wangi tubuhnya membuat Jeffran merasa betah untuk menghirupnya. Keluar dari kamar mandi, Jeffran sudah berhadapan dengan Maria di depan pintu. Wanita itu bersiap untuk mandi dengan handuk bersih di tangannya. Jeffran menyingkir dari pintu, membiarkan Maria masuk ke dalam kamar mandi. Maria melewati tubuh Jeffran yang hanya terbalut boxer. Dada bidang pria itu yang terpampang polos dengan wangi segar dari sabun membuat Maria mencuri pandang. Jeffran dengan tampilan seusai mandi membuat aura ketampanannya meningkat. Maria melewati tubuh Jeffran yang hanya terbalut boxer. Dada hitam pria itu yang terpampang polos dengan wangi segar dari sabun membuat Maria mencuri pandang. Jeffran dengan tampilan seusai mandi membuat aura ketampanannya meningkat. Apalagi tampil shirtless seperti ini. Andai saja Jeffran adalah seorang aktor, Maria rela membuat gimmick dengan pria itu. Tidak membutuhkan waktu lama untuk mandi karena Maria sudah diburu waktu. Maria hanya mengenakan kaos yang dibalut gardikan rajut dan celana jeans ketat membalut kaki jenjangnya. Wajahnya tampil polos pagi ini karena nanti ia juga akan mendapatkan sentuhan make up. Maria turun ke bawah membawa tas berisi keperluannya. Ternyata semua orang di rumah ini sudah berkumpul di meja makan dan tambahan satu orang yang terlihat lagi di rumah ini. Siapa lagi kalau bukan Tari? "Selamat pagi semuanya," sapa Maria ceria. "Kamu sudah mulai bekerja lagi?" tanya Melanie saat melihat menantunya membawa tas yang selalu dibawa saat berangkat bekerja. "Iya, Ma.
Jatah cuti aku sudah habis, balas Maria. Melanie menghela nafas sedih. Sayang sekali ya, padahal hari ini mama mau ngajakin kamu pergi belanja. Kenapa mama tidak bilang dari kemarin? Kan Maria bisa atur waktu buat mama. Gak apa-apalah sayang. Mama juga paham kok sama kerjaan kamu yang gak mungkin dibatalin. Lain waktu saja kita pergi belanjanya, ujar Melanie. Baik mah, nanti biar aku yang bayarin mama belanja deh. Maria memeluk ibu mertuanya dengan sayang. Oke, mama setuju kalau itu. Kamu mau sarapan dulu atau langsung berangkat? Tanya Melanie. Kayaknya aku langsung berangkat deh. Ini saja manajer aku sudah rewel. Tapi kamu sempatin buat makan ya. Nggak usah diedit lagi. Kamu udah sempurna buat jadi menantu mama. Maria berpamitan juga pada ayah mertuanya, kakek Brata, dan adik iparnya. Tari yang melihat keakraban Maria dengan keluarganya itu merasa tidak senang, terutama dengan interaksi Melanie dan Maria yang selayaknya ibu dan anak. Tari benar-benar tidak suka. Jeffran mengikuti Maria yang berjalan ke pintu utama. Maria tidak peduli dengan tingkah suaminya yang semakin aneh di matanya. Sesampai di luar, Jeffran menahan tangan istrinya. Ada apa? Tanya Maria pada suami yang pagi ini sudah rapi dengan kemeja kerjanya. Nanti kamu pulang ke sini lagi kan? Maria memutar bola matanya. Setelah tragedi pelukan semalam, ia jadi tidak mau berada satu kamar dengan Jeffran lagi. Maria harus berhati-hati. Jangan sampai tubuhnya disentuh Jeffran saat ia tidak sadar. Hatinya mendengus. Jeffran sangat pandai mencari kesempatan. Tergantung, jawab Maria. Jeffran tidak puas dengan jawaban Maria. Pria itu mengendurkan sedikit ikatan dasinya. Tanpa diduga oleh Maria, tiba-tiba tubuhnya tertarik menubuk dada bidang Jeffran. Kepala Maria mendongak ke atas dan sentuhan cetil pada bibirnya terjadi begitu cepat. Tin tin. Bunyi klakson mobil menyadarkan Maria. Wanita itu langsung mendorong dada Jeffran menjauh. Mata bulat Maria memicing tajam pada Jeffran yang tersenyum. Tangannya mengusap kasar bekas ciuman itu. Bibirnya sudah tidak suci lagi. Selamat bekerja istri. Jeffran masuk ke dalam rumah meninggalkan Maria dengan gumpalan emosinya. Maria menggeram. Tangannya mengusap kasar bekas kecupan Jeffran di bibirnya. Kakinya menggentak kesal menuju mobil Ceca yang terparkir. Pasti Ceca dan Sisi juga melihat kejadian tadi. Betul saja, begitu Maria masuk ke dalam mobil, Ceca dan Sisi memasang wajah seperti orang habis melihat penampakan. Maria meraih kotak tisu, mengelap lagi bekas bibir Jeffran yang sudah mencuri ciuman pertamanya. Tadi gue gak salah lihat kan? Tanya Ceca seperti orang bodoh. Tadi cepet banget sih, gak sampai 5 detik. Mata Maria memijing pada Sisi yang menyayangkan adegan itu. Ayo jalan! Mobil Ceca keluar dari rumah Abiyaksa. Ceca dan Sisi masih menanyakan kejadian tadi yang menambah suasana hatinya menjadi buruk. Maria mengumpati Jeffran, hilang sudah kesucian bibirnya. Apalagi yang mencuri ciuman pertamanya adalah Jeffran, yang pasti bibir pria itu sudah ratusan kali berciuman dengan selingkuhannya. Suami lo makin hari makin aneh aja ya liatnya, ujar Ceca yang dianggui Sisi. Lo merasa ada maksud tertentu nggak dari perubahan suami lo? Dari dia yang menjemput, nolongin kita waktu habis kecelakaan, terus sampai repot-repot ngerawat lu di rumah sakit. Lanjut Ceca dengan konspirasi mengenai Jeffran. Otak Maria mulai merangkai kejadian-kejadian yang menjadi awal kejanggalan sikap Jeffran. Kalau itu bagian akting keluarga harmonis, rasanya sangat melewati batas. Biasanya kalau mereka sedang berakting, paling sentuhan tangan yang dilakukan. Itu pun tidak akan lama karena Jeffran anti dengan sentuhan Maria.
Tapi akhir-akhir ini Jeffran bersikap tidak semestinya sosok pria itu. Di mata Caca dan Sisi sekarang, Jeffran terlihat berusaha mendekati Maria. Kenapa gue nggak kepikiran ke situ ya? Pasti dia ada maunya bersikap kayak gitu, ucap Maria yang bersandar sesuatu. Ucap Maria yang tersadar sesuatu. Pasti Jeffran dengan sikap anehnya itu bertujuan agar warisan kakek Brata secepatnya jatuh di tangannya. Pasti itu tujuan utama Jeffran. Kenapa tidak Maria terpikirkan? Kenapa juga kakek Brata gantungin itu harta warisan? Kalau cepat-cepat dikasih semuanya, kan bibir perawan gue nggak jadi korban. Terus gue juga bisa jadi janda kaya dan mandiri. Oh iya, kalau lu cerai sama Jeffran, lu juga pasti dapat bagian harta kan? Bisa dong buat beli saham agensi, ujar Sisi. Kalaupun gue dapat bagian harta, itu buat simpanan gue nanti kalau pensiun. Gue mau tinggal di tempat yang jauh dari orang-orang toksik dan hidup sendirian sampai tua. Maria dan impiannya untuk hidup sendirian, menikmati masa-masa menjelang hari senjanya, jauh dari orang-orang yang membebani. Gue kira kalau lo jadi janda kaya bakal ngegait Brontong kingis-kingis deh. Caca selalu ingat ucapan Maria kalau berdebat dengan Jeffran, ingin memacari Brontong yang lebih segala-galanya dari Jeffran. Kalau itu gue nggak serius deh, gue cuma mau buat Jeffran makin muak sama gue. Tapi nggak pernah berhasil. Kalau aja warisan itu nggak menghalangi, pasti gue udah jadi janda. Yakin nggak bakal menyesal, goda Sisi. Apa yang harus gue sesalin? Apa yang harus gue sesalin? Nggak ada, malah gue yang makin muak sama tuh orang. Dan nanti malam gue nggak mau balik ke rumah itu. Gue takut keperawanan gue yang bakal jadi korban selanjutnya. Terus mertua lo? Tanya Caca. Gue tinggal bilang saja kalau gue sibuk. Mobil yang dikendarai Caca sampai di basement gedung agensi. Maria turun lebih dulu, berjalan memimpin di depan menuju salon di gedung agensi. Maria harus tampil menawan di depan Arion Baskara hari ini. Maria tidak mau menampilkan kesan tidak cantik di pertemuan pertama mereka sebelum beradu akting. Tim stylish sudah menyiapkan dress yang membuat Maria terlihat anggun. Wajah Maria sudah diberi riasan tipis yang membuat wajahnya terkesan cerah. Rambut hitam panjang Maria ditata dengan sebagian rambut dibiarkan tergerai dan sebagian terikat dengan tali pita yang menjadi aksesoris. Maria kembali berjalan ke basement gedung agensi untuk menuju tempat pertemuan dengan pihak rumah produksi. Ia menyemprotkan parfum mahal di area leher, harum yang dikata orang disukai para pria. Sisi memberikan jempolnya sebagai nilai sempurna akan penampilan Maria. Sesampai di tempat tujuan, Maria mendapatkan sambutan dari seorang sutradara yang sudah Maria kenal karena pernah terlibat proyek bersama. Semua orang yang memiliki kepentingan dengan proyek ini sudah berkumpul, termasuk si duda tampan Arion Baskara, dan meeting pun dimulai. Maria mendengarkan baik-baik seluruh pembahasan mengenai proyek film tersebut. Ia menerima naskah utuh tentang tokoh yang harus dia dalami karakternya. Di film ini, ia menjadi pemeran utama wanita yang dipasangkan dengan Arion, pemeran utama prianya. Diskusi dari para pemain mengenai karakter dan dialog naskah yang dirasa perlu sedikit perbaikan. Maria membaca dengan teliti jalan cerita dan karakter perannya. Sepertinya Maria harus didampingi seorang psikolog karena perannya begitu ekstrim. Menurut penjelasan sutradara, nanti ada beberapa adegan yang mengharuskan para pemain berhadapan dengan darah. Meski itu bukan darah manusia sungguhan. Para pemain juga akan diberikan pelatihan tentang bela diri, gerakan menembak, dan tes ketenangan jiwa. Mungkin bagi Arion Baskara yang sudah beberapa kali bermain film action sudah memiliki pengetahuan tentang itu.
Maria mendapatkan tekanan akan perannya nanti, apalagi bermain dengan pemain film senior yang ikut bergabung dalam proyek film tersebut. Syuting akan dilakukan 3 bulan mendatang, dan selama sisa waktu dari sekarang, pemain proyek diberikan waktu untuk mendalami karakter masing-masing. Pembahasan proyek film yang dilanjutkan dengan makan siang bersama itu berakhir pada pukul 2:30 siang. Maria keluar dari ruangan menghampiri Ceca dan Sisi di ruang tunggu yang disiapkan. Ia menyerahkan naskah tebal pada Sisi untuk disimpan dalam tas. Seorang staf agensi yang ikut serta merapikan riasan wajah rambut Maria. Sisi memberikan pakaian ganti untuk siaran radio. Kini Maria sudah berganti pakaian, kemeja biru bergaris, celana jeans bagi navy, dan sepatu kets dari sponsor menjadi outfitnya siang ini. Sebuah tas berwarna hitam dengan merek dunia yang baru-baru ini bekerja sama di bawah Maria. Begitu keluar dari gedung tempat pertemuan dengan pihak rumah produksi, Maria disambut dengan blitz kamera media dan fansite. Maria melambaikan tangan menyapa para penggemar yang menunggunya. Ia tersenyum senang mendengar para penggemar menyebut namanya. Maria memberikan heart sign untuk mereka yang rela menunggunya di luar berjam-jam. Ia masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat. Di dalam mobil, Maria menyempatkan untuk membaca skrip wawancara dari Ceca. Ia mencoret salah satu pertanyaan yang terlalu sensitif untuk dibahas. Namun, kenapa itu bisa lolos dari seleksi staf? Gue gak mau pertanyaan ini deh, ucap Maria menunjuk baris pertanyaan yang dicoretnya. Ceca mengangguk, nanti ia bicarakan dengan pihak radio penyiarnya. Ding! Bunyi notifikasi dari ponselnya mengalihkan fokus Maria. Ia melihat siapa pengirim pesan itu. Begitu dilihat siapa yang mengirimnya, Maria mematikan kembali ponselnya. Maria tidak punya waktu dan tidak ingin juga membaca pesan Jeffran. Ding! Bunyi notifikasi ponselnya kembali terdengar dan dari orang yang sama. Maria mengabaikan pesan itu. Apa perlu ia blokir saja kontak Jeffran? Gak mau dibalas itu pesan, tanya Ceca. Gak penting, balas Maria. Mobil mereka sampai pada gedung radio dan sudah terlihat banyak fansite yang menunggu kedatangannya. Maria turun dari mobil, melangkah anggun menyapa para fansite yang memanggil namanya dan tidak henti memotretnya. Maria begitu ceria berinteraksi dengan kamera-kamera fansite yang selalu mengikutinya dimanapun Maria memiliki kegiatan. Ia tidak terganggu dan senang-senang aja. Semakin banyak ia memiliki fansite, berarti ia semakin terkenal dan memiliki fanbase besar. Syuting siaran radio dimulai. Maria menikmati acara dan menjawab pertanyaan dari penyiar radio dengan baik. Maria juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan penggemar. Ia dan penyiar radio saling melemparkan candaan agar siaran berjalan menyenangkan. Dari Darling Maria Forever, Kak Maria, kapan main film lagi? Udah kangen sama akting kakak. Terima kasih, ucap penyiar radio membacakan pertanyaan dari penggemar Maria. Terima kasih kembali ya, darling. Untuk proyek film selanjutnya masih dalam tahap pembahasan. Doakan saja semua tidak ada halangan. Mendapatkan proyek film terbaik, bisa berakting dengan maksimal lagi, dan tentunya untuk bisa menyenangkan kalian penggemarku yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang buat aku. Doakan saja semoga ada kesempatan bermain film dan kita bisa ketemuan di bioskop ya, ujar Maria memberikan jawaban. Pasti penggemar Kak Maria seneng banget bisa mengidolakan seorang aktris yang baik dan perhatian sama fansnya. Di luar berita-berita miring mengenai Kak Maria. Oh iya, satu lagi pertanyaan. Kalau ini pertanyaan pribadi dari saya. Apa sih tips dari Kak Maria agar bisa membalas orang-orang yang suka mencari masalah dengan kita? Yang suka membuat berita buruk tentang kita?
Bagaimana kakak bisa membungkamnya? Maria terkekeh dengan pertanyaannya. Kalau itu sih nggak ada tips spesial dari aku sendiri. Kalau ada orang yang suka mencari masalah, berusaha buat berita buruk tentang aku. Maria terkekeh dengan pertanyaannya. Kalau itu sih nggak ada tips spesial dari aku. Kalau ada orang yang suka mencari masalah, berusaha buat berita buruk tentang aku, biasanya aku langsung bungkam dengan sedikit sentilan rahasia si orang itu. Soalnya aku tahu rahasia orang yang suka mencari ribut. Kalau aku buka mulut, kasihan juga sama hidup dia. Selagi orang itu nggak melewati batas banget, aku masih fine-fine aja. Kalau bisa, bungkam saja dengan prestasi yang kita miliki. Orang begitu itu pasti punya rasa iri sama kita. Syuting siaran radio selesai. Maria menyalami penyiar radio dan staf mereka. Ia memberikan izin untuk foto bersama di dalam ruang siaran. Kemudian mengucapkan terima kasih kepada para staf radio yang bekerja. Maria beranjak dari ruang siaran, menghampiri manajer dan asistennya untuk kembali melanjutkan pekerjaan. Mobil yang membawa Maria kembali ke gedung agensi. Maria kembali lagi ke ruang salon yang berada di dalam gedung agensi. Meski staf artis entertainment memperlakukan para artisnya seperti mesin uang berjalan, itu yang dikatakan para agensi stan. Namun fasilitas staf artis entertainment sangat banyak untuk menunjang pekerjaan artisnya, seperti menyediakan salon untuk para artis, ruang game, dan restoran di dalam gedung agensi. Staf artis entertainment juga cukup membebaskan para artisnya pada bidang seni peran. Selain agensi memberi dukungan artis dan aktornya di bidang akting, agensi juga mendorong aktris dan aktor mereka untuk berkembang, seperti menjadi penulis series, sutradara, dan produser. Begitu juga perilaku agensi terhadap para idolnya. Dan alasan kenapa agensi ini masih mempertahankan Maria, meski Maria kerap membuat ulah dan sensasi, itu karena Maria memiliki bakat akting yang mumpuni. Maria masih diminati para sutradara karena setiap ia bermain film selalu menuai respon positif dari penonton. Serta saat Maria bermain di sebuah serial selalu mendapatkan rating tinggi karena akting Maria yang memuaskan. Begitu juga dengan fanbase Maria yang semakin besar. Meskipun si aktris membuat kontroversi dan sensasi, fanbase itu tidak meninggalkannya dan siap membela Maria jika ada pihak yang memojokkan. Riasan wajah untuk malam ini dibuat lebih bold, karena nanti akan dibawa sinar lampu dan sorot kamera. Tentu saja Maria tidak ingin wajahnya terlihat pucat. Gaun hitam pendek dengan punggung terbuka sudah terpasang di tubuh Maria. Rambutnya kini berganti gaya. Rambut yang sedari siang tergerai kini digulung ke atas untuk memperlihatkan leher jenjangnya. Sudah siap dengan persiapannya, Maria bersama tim meluncur ke tempat event parfum yang pernah Maria endorse. Begitu Maria turun dari mobil, terlihat kamera media dan fansite sudah menunggunya. Beginilah hidup Maria sebagai seorang public figure yang selalu berhadapan dengan blitz kamera. Aktivitasnya selalu diikuti dan dijadikan sebuah artikel yang akan mendapatkan berbagai komentar netizen. Maria bertemu dengan pemilik brand parfum dengan sapaan ramah, berbahasa basi sebentar untuk kemudian kedekatan dan attitude baiknya di depan kamera. Maria berpose di dekat stand parfum keluaran terbaru dan tersenyum cerah. Event itu berlangsung sampai waktu 11 malam. Maria menghempaskan tubuh lelahnya di jok mobil. Ia menghembuskan nafas karena bisa beristirahat setelah ini.
Mobil yang membawanya menuju gedung agensi lagi untuk berganti pakaian dari sponsor yang masih dikenakan Maria. Perut Maria tiba-tiba merasa perih. Dahi wanita itu mengernyit saat baru teringat kalau ia belum makan. Hari ini ia hanya makan siang sewaktu pembacaan naskah film, dan itu dalam porsi yang sedikit. "Ada roti enggak?" tanya Maria pada Sisi. Bukan roti yang diberikan Sisi, tapi sekotak nasi dan lauk yang diberikan. Nasi putih dalam porsi banyak, rendang daging, dan sayur capcay. Bahkan Sisi juga memberikan sekotak udang tepung serta salad. "Gue mau roti Sisi, bukan nasi, ini sudah malam," tolak Maria. Tapi nggak ada roti nih. Ini juga dapat dikasih sama orang. "Siapa?" "Orang suruhan Jeffran." Bibir Maria mencebik. Pria itu semakin aneh saja. Jeffran mengirimkan makanan adalah kejadian yang sangat langka. Jeffran sebelumnya tidak pernah bertanya mengenai kabarnya, apalagi perhatian seperti ini. Tapi sekarang Jeffran berbeda 180 derajat. Maria merinding. Ia tidak mau berada dalam jarak yang dekat dengan pria itu lagi. "Orang suruhan Jeffran bilang lu diminta balas pesan dia tadi siang." "Sudah gue hapus." "Hah?" "Bohong, belum gue baca soalnya. Males deh." "Ya sudah, cepetan dimakan, ini makanannya." Sisi mengangsurkan kotak makanan itu pada Maria. "Ini ada racunnya enggak?" tanya Maria curiga dengan makanan itu. "Kalau lu mati habis makan itu, gue sama Sisi akan jadi saksi nanti di kantor polisi," gurau Ceca. Lu rekam gue selama makan, biar kalau ada apa-apa kita punya bukti," ujar Maria sambil membuka sendok dan garpu. Lu rekam gue selama makan, biar kalau ada apa-apa kita punya bukti," ujar Maria sambil membuka sendok dan garpu. Sisi mau tidak mau merekam Maria selama wanita itu makan. Setidaknya kalau terjadi sesuatu dengan Maria setelah ini, ia memiliki bukti berupa video. Maria tidak menghabiskan semua makanannya, hanya setengah porsi, karena Maria sudah kenyang duluan. Lagi pula porsi yang diberikan melebihi porsi makan Maria. Sepertinya Jeffran berniat membuatnya gemuk. Maria kembali lagi ke gedung agensi saat waktu sudah sangat malam. Gedung itu tidak pernah sepi penghuni. Lampu lantai lobi bawah yang dibuat redup, tapi di beberapa lantai lainnya masih. Maria kembali lagi ke gedung agensi saat waktu sudah sangat malam. Gedung itu tidak pernah sepi penghuni. Lampu lantai lobi bawah yang sudah dibuat redup, tapi di beberapa lantai lainnya lampu masih terlihat menyala karena sedang digunakan para idol untuk berlatih. Maria menginjakkan kaki lagi di salon agensi yang masih tidak sepi. Ia membiarkan stilis membersihkan riasan wajahnya hingga bersih dan tataan rambutnya diurai seperti awal. Saat stilis sibuk dengan wajahnya, Maria merasa mengantuk. Salahnya juga, kenapa ia makan kalau jadinya cepat mengantuk begini? Wajahnya sudah bersih dan pakaiannya juga sudah berganti. Maria mengajak Ceca dan Sisi pulang ke apartemen karena mereka tinggal bersama sejak dulu. "Lo gak pulang ke rumah mertua lo?" tanya Ceca memastikan. "Enggak, gue mau pulang ke apartemen. Takut gue kalau tidur satu kamar sama Jeffran lagi." Ceca dan Sisi hanya menganggukkan kepala dan tidak ingin bertanya lagi. Meski mereka dekat, tapi mereka juga tidak ingin mencampuri privasi Maria. Ceca dan Sisi sangat menghargai privasi Maria dan tidak ingin mengurusinya selain urusan pekerjaan. Sesampai di apartemen, Maria langsung memasuki kamarnya yang sudah lama ia tinggalkan. Ia mengambil handuk bersih dan baju tidur, lalu masuk ke kamar mandi. Maria tidak peduli kalau waktu sudah pukul 2 dini hari. Yang kata orang tidak baik mandi di waktu sangat malam.
Maria tidak mau tidur kalau dalam keadaan belum bersih. Maria sangat menjaga kebersihan. Mau setelah apapun keadaannya, Maria tidak melupakan untuk membersihkan diri. Keluar dari kamar mandi, Maria dikejutkan dengan keberadaan Jeffran di dalam kamarnya. Jeffran terlihat tenang duduk di sisi ranjangnya dan matanya menatap Maria intens. Wanita itu lantas meletakkan kedua tangannya di depan dada karena saat ini ia tidak memakai bra dan baju tidurnya sedikit transparan. "Kenapa kamu di sini?" pakai Maria. "Menyusul kamu," ujar Jeffran tenang. "Kan ini rumahku sendiri." Jeffran tidak membalas ucapan Maria. Pria itu bangkit dan masuk ke dalam kamar mandi Maria seenaknya. Maria berjalan cepat ke pintu kamar untuk melarikan diri. Bisa-bisanya Jeffran datang ke apartemennya saat malam dan menerobos masuk ke dalam kamarnya. Loh, kok nggak bisa dibuka? Kuncinya kemana kok nggak ada? Maria kebingungan saat kunci kamarnya tidak ada di tempat seperti biasa. "Caca, Sisi, bukain pintu kamar gue dong," teriak Maria memanggil dua penghuni apartemennya. "Jangan berteriak, sudah malam," ujar Jeffran yang baru keluar dari kamar mandi. Jeffran menunjukkan kunci pintu kamar Maria dari saku celananya dan kembali dimasukkan ke dalam saku. "Maria," Jeffran berjalan mendekat pada Maria, tapi wanita itu mundur dengan tangan bersiaga di depan dada. "Mau apa?" "Mau apa?" pekik Maria. "Tidur." "Mau apa?" pekik Maria. "Tidur, sudah malam." "Gak mau. Caca, Sisi, tolongin gue." Jeffran memejamkan mata. Teriakan Maria sangat memekakkan telinga. Kalau saja ini bukan apartemen elit yang mempunyai peredam suara setiap unitnya, sudah pasti tetangga unit Maria akan protes keesokannya. Jeffran terpaksa mengangkat tubuh Maria dan diletakkan di atas tempat tidur. Tentu saja perbuatan Jeffran itu membuat teriakan Maria semakin kencang. Tolongin gue, gue mau diperkosa." "Mariana," bentak Jeffran. Mata Maria mengerjap dan terlihat panik. Jeffran mengembuskan nafasnya. Tubuhnya juga lelah karena bekerja seharian dan ingin beristirahat. Tapi Maria malah berteriak tidak jelas. "Tidur atau saya benar-benar memperkosa kamu," tekan Jeffran. "Gak mau," cicit Maria. Jeffran berbaring dan menarik tubuh Maria agar ia peluk. Tentu saja Maria memberontak. Jeffran semakin mengeratkan pelukannya, menindih kaki Maria agar tidak bisa bergerak. "Gak perlu pelukan juga dong." "Diam Maria," tekan Jeffran. Ya, sampai di sini dulu ya kita mengikuti wanita idaman lelaki. Ikutin terus dia, bagaimana kisah kehidupannya pada adegan lanjutan. Pasti asik.